Nah, sekarang kita lanjut dengan hukum yang lainnya. Bagaimana membangun kubur? Membangun kubur atau menembok kubur. Maksudnya menembok kubur nih ya, Pak. Nah, di sini dikatakan lisyatin nahyi ada larangan, Pak. Kalau tidak ada hajat, fala hajatin. Kalau bila hajatin, kalau tidak ada hajat, Pak, tidak ada keperluan, maka ada larangan kita menembok kubur. Ini perhatikan, Pak, ya. Kecuali ada hajat, ada keperluan, seperti khawatir nanti ada pembongkaran. Jadi di daerah-daerah tertentu, Pak, kan kita sering ya di daerah-daerah pedalaman ya, kalau sini ada ya, ada orang yang sering mengambil mayit, ada, Pak. Apalagi mayit itu pada hari-hari tertentu. Oh, macam-macam, Pak. Untuk apa tahu nggak tahu ya, ada yang ngambil kain kafannya atau apa ya. Maka ini kan kekhususan, Pak. Ada keperluan maka boleh kita menembok untuk melindungi makam tersebut. Atau ya karena bisa digali oleh binatang buas, ya boleh kita tembok, Pak. Atau dari tanah tersebut adalah tanah yang mudah erosi. Jadi kalau pernah banjir bisa kubur itu bisa kelihatan atau mayitnya keluar, maka kita boleh, Pak, menemboknya, ya, menemboknya. Tapi selain itu maka hukumnya adalah makruh. Dan di sini katakan wa mahallu karahatil bina'i idza kana bimulkihi, justru ini, Pak, ya, jadi makruh dibangun kalau itu milik sendiri. Pertanyaannya, Pak, saya mau tanya nih kepada Bapak-bapak, kenapa menjadi makruh kalau kita ya menguburkan mayit di tanah milik kita sendiri? Makruh, Pak. Jadi siogianya itu orang itu dikubur di kuburan umum, Pak. Kalau kita di milik kita sendiri, Pak, karena tanah itu nanti diwaris. Coba misalnya contoh, ada misalnya rumah, kemudian ada orang yang meninggal dikubur di pekarangannya dia. Ada kan, Pak? Banyak kan? Pertanyaannya setelah orang itu meninggal, ketika pembagian waris, bingung, Pak. Kenapa? Tanah itu menjadi anjlok harganya karena ada kuburan. Benar, Pak? Jadi tanah itu milik orang yang hidup, Pak, yang meninggal, yang sudah dikuburkan di kuburan umum, Pak. Jangan di tanah milik pribadi. Milik pribadi adalah makruh, apalagi dibangun di tanah wakaf. Memang milik kita, Pak. Siapa dasar? Apa kita harus membangun makam? Itu bukan milik kita kok. Ini di kitab-kitab seperti itu, Pak. Larangan kita untuk membangun makam. Yang kita bayarkan itu jasa penguburan, Pak, jasanya, ya. Atau kalau ada orang bilang itu sewa, tapi bukan milik. Ingat ya, bukan milik. Nggak ada dasar bagi kita untuk bisa membangun makam. Ini secara umum seperti itu, Pak. Jadi makam itu nggak boleh dibangun. Tapi sekarang makam sudah tersusun, Pak. Sudah ada rumputnya, udah bagus. Karena sekarang penataan di Jakarta kalau kita lihat tidak ada lagi yang dibangun di tembok, Pak. Nggak boleh ya dibangun di tembok. Jadi kalau milik sendiri aja dihukumi yang makruh, apalagi di sini nyatakan itu tanah yang wakaf, Pak. Ya, tanah wakaf, ya. Wakaf diwakafkan oleh orang seperti di sini nih, ya, oleh orang-orang dahulu, ya. Maka kita tidak boleh, Pak, membangun makam di situ, membangun penembok makamnya, ya. Nggak ada dasar bagi kita. Bahkan di sini katakan kalau membangun kubah, ya, kubah, Pak, di kubah, ya. Ya, ini dikatakan bahwa ini bahkan harus dihancurkan, Pak, ya. Dihukumi haram, ya. Bahkan harus dihancurkan, ya. Karena apabila makam itu punah, makam mayit itu kan lama-lama hancur, Pak.
lama-lama hancur. Boleh nggak diisi ulang? Boleh, Pak. Tanah itu sekarang itu makin sulit, Pak, makam. Kalau kita bangun makam tersebut, maka tidak ada orang yang akan dimasukkan kembali. Jadi kalau makam itu kalau sudah di atas 10 tahun, boleh dimasukin kembali, Pak. Di sini dikatakan berdasarkan urufnya masyarakat. Urufnya masyarakat berapa tahun? Nah, ini uruf menjadi landasan hukum lagi dalam mazhab Imam Syafi'i, Pak. Uruf itu kebiasaan masyarakat yang bisa menjadi hukum. Nah, kalau di Saudi Arabia dibagi ya, misalnya itu hanya 5 tahun itu kuburan udah berganti yang lain, Pak. Karena kan setiap hari ada yang meninggal dunia, ya kan? Kalau misalnya nggak didaur ulang, penuh gitu, Pak. Ya kan? Jadi diperbolehkan, Pak. Ya kita bahkan kalau di Jakarta sekarang sudah bisa ditumpang dengan yang lain ya. Tapi biasanya itu ahli warisnya, biasanya dari itu kakeknya yang meninggal ke cucunya gitu, seperti itu. Ya. Seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi larangan menembok ya makam ya milik sendiri aja dihukumi makruh oleh para ulama, apalagi itu tanah wakaf. Ya. Kecuali ya tadi Pak, kecuali kalau tanahnya memang tanah yang mudah tererosi karena sebab kalau kena air itu gampang erosi, atau karena takut diambil mayatnya, atau takut karena ada binatang buas, itu diperbolehkan ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan makamnya para ulama? Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Para ulama yang besar-besar kan rata-rata Imam Syafi'i juga di Kairo, di Mesir sana juga dibangun makamnya megah. Beda, Pak, kalau para wali atau para ulama, dan mereka itu tidak langsung bangun kubah seperti itu, Pak. Ya, ini perlu dipahami, kan kayak sekarang orang yang dianggap wali langsung dibangun kubah, dan seperti itu. Mereka puluhan sampai ratusan tahun baru dibikin seperti itu, Pak. Ya, kita nggak tahu siapa wali, Pak. Jelas para ulama-ulama kita wali. Kenapa? Karena banyak dihasilkan karya-karyanya, Pak. Karya-karya itu dibaca. Cara orang-orang itu jelas wali, Pak. Kalau kitab sampai sekarang masih dibaca, masih dikaji, itu jelas wali. Sedangkan orang-orang sekarang, orang itu wali, apa dasarnya wali? Susah, Pak. Kalau orang dulu misalnya imam kita, Imam Syafi'i ketika dikubur, kuburannya juga biasa. Tapi nanti ketika ilmunya berkembang secara luas, akhirnya orang-orang yang banyak yang mengunjungi makam beliau, akhirnya ya sudah sebagai situs, maka mereka dibangun kubah sebagai pengingatan. Oh, ini ada makam besar seorang imam, namanya Imam Syafi'i. Tidak langsung dibikin kubah atau dibikin megah seperti sekarang, Pak. Beda dengan ada orang yang langsung dianggap wali, kemudian dibangun megah-megahan. Untuk apa? Apa karyanya? Apa yang dihasilkan untuk umat? Apa ilmunya yang bermanfaat bagi umat? Akhirnya itu menjadi ladang apa, Pak? Ladang mencari uang. Dan itu nggak boleh, Pak. Jadi kalau yang ulama-ulama itu diperbolehkan dalam mazhab kita, Imam Syafi'i juga diperbolehkan dibikin kubah, tapi tidak langsung seperti orang yang baru meninggal langsung dibikin kubahnya. Tidak, bertahun-tahun, Pak.